Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya baca dari buku Filipi pasal 4 ayat yang keempat yang berkata sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan kehidupannya. Di dalam dia menulis buku Filipi pasal 4 ini, dia bukan ada di istana, bukan ada di tempat pesta atau di mana. Tapi sejarah mengatakan dia dalam kondisi di penjara. Dia dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi dia menulis surat ini untuk mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, kita punya kesempatan untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Hal ini harus diingat karena banyak kali dalam perjalanan kekristenan kita tidak ingat bahwa kita punya hak, kita punya kesempatan, kita punya kemungkinan yang positif untuk bisa bersukacita di dalam Tuhan. Hal ini perlu kita sadari karena kita punya persekutuan dengan Tuhan. Selama seseorang menyadari bahwa dia punya persekutuan, dia punya hubungan baik dengan Tuhan, maka dia punya hak untuk menikmati sukacita. Dia punya peluang untuk membangun sukacita dalam dirinya. Karena dia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bahkan Alkitab hanya katakan juga, setiap hari Tuhan memberi kemurahan, kebahagiaan, kasih setianya selalu baru bagi kita yang ada di dalam Dia. Dan itulah sebabnya kita punya kesempatan untuk bersukacita. Walaupun kenyataan kita harus berhadapan dengan pergumulan, kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan ketakutan, kita berhadapan dengan ancaman, kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang jauh dari apa yang disebut sukacita. Dan ini yang dialami Paulus. Dia di penjara. Tapi sekalipun di dalam penjara, dia dapat bersukacita. Karena dia menemukan, dia punya persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Persekutuan dengan Tuhan justru memberi kekuatan baru. Persekutuan dengan Tuhan justru memberi kemenangan. Pemazmur pernah katakan, bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Dan ini salah satu perkara yang besar. Bahwa di dalam penderitaan, di dalam kesukaran, karena ada di dalam Tuhan, maka kita bisa bersukacita. Dan itu peluang, itu kesempatan yang selalu harus kita hadirkan dalam diri kita. Karena kita tidak akan mampu menyelesaikan hari ini tanpa ada sukacita di dalam hati kita. Karena ketika kita jalani hari ini dengan tidak menghadirkan sukacita, maka sepanjang malam nanti engkau tidak akan tidur nyenyak. Engkau akan gelisah terus, bangun pun gelisah. Besok kita akan menambah lagi masalah. Dengan kesukaran, kesulitan, karena fisik kita makin terganggu. Tapi dengan bersukacita, kita mempunyai kekuatan baru. Alkitab katakan, sukacita itu obat yang manjur. Untuk segala macam penyakit, jawabannya hanya sukacita. Hati yang bergembira, itu obat yang manjur. Dalam hal inilah kita diingatkan, setiap hari ada obat yang baik untuk masalah kita. Ada obat yang baik untuk ketakutan kita.
Ada obat yang baik untuk keraguan-raguan kita. Ada obat yang manjur untuk ancaman yang sedang mengganggu kita. Sukacita adalah obat yang manjur. Sebab itu Paulus harus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacita. Kenapa harus 2 kali ditekankan? Karena itu penting. Supaya hari ini engkau bisa atasi masalahmu dengan kemenangan, dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena pagi ini Tuhan mengingatkan kami untuk menyikapi hidup ini dengan sukacita dan selalu bersukacita. Sebab itu Bapa, tolong kami supaya kami dapat menjalani kehidupan ini tanpa sungutan, tanpa ketakutan, tanpa keraguan-raguan. Tapi kami mau berjalan dengan sukacita dari Tuhan. Karena sukacita Tuhan itu adalah kekuatan bagi kami orang percaya. Sebab itu Bapak, tolong kami anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, studi, maupun berbisnis, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Biarlah kami menghadirkan sukacita senantiasa dan selalu bersukacita. Karena di dalam sukacita Tuhan ada kekuatan kami. Karena di dalam sukacita adalah obat yang manjur bagi kami. Sebab itu kami bersyukur untuk janji firman-Mu bagi kami. Dan kami akan melangkah di hari yang baru dengan penuh sukacita karena Tuhan di pihak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.